Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Asrina Yulianti dengan NIM E1E19115. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis clustering persebaran kasus COVID-19 berdasarkan provinsi di Indonesia menggunakan metode Cummins dengan software Orange. Sebelum itu, di sini saya menggunakan sebuah data yang telah saya ambil dari website berita Antara News dengan data COVID-19 di Indonesia. Nah, data ini diambil pada tanggal 7 Juli tahun 2021, tepatnya pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat atau 16:50 waktu Indonesia Tengah. Jadi di sini data-data yang ada itu yaitu data provinsi, data dirawat, data terkonfirmasi hingga tanggal 7 Juli, data sembuh, dan total data meninggal sampai tanggal 7 Juli 2021. Nah, data-data ini nantinya saya akan simpan pada file Excel di mana agar dapat dimasukkan dan diolah ke dalam aplikasi Orange untuk dapat mengklasterkan data persebaran COVID-19 berdasarkan provinsi di Indonesia. Langsung saja kita buka aplikasi Orange-nya. Di sini kita akan klik New untuk memulai baru. Lalu di fitur data di sini kita akan klik File. Nah, di file inilah di sini kita akan mengupload data dari file Excel tadi. Lalu kita klik Open. Nah, di sini ada beberapa 34 instansi dengan 4 fitur dan 1 meta attributes, di mana ada tipe kategorial, ada tipe numerik, dan untuk role-nya ada 4 fitur dan 1 target. Setelah itu, kita dapat melihat data-data tadi dengan menarik relasi ke data tabel. Nah, kita klik 2 kali pada data tabel. Inilah data-data yang telah masuk atau yang telah kita upload pada file di Orange tadi, di mana ada 34 atribut, ada provinsi, dirawat, terkonfirmasi, sembuh, dan juga meninggal. Nah, lanjut. Di sini kita menggunakan metode Cummins dengan cara menarik relasi dan mencari widget Cummins. Nah, di Cummins ini akan diproses terlebih dahulu sampai merahnya ini hilang. Setelah itu, pada Cummins kita akan bagi menjadi klaster, berapa klaster yang kita inginkan. Di sini saya akan bagi sebanyak 5 klaster. Nah, jadi dari 34 data tadi itu akan terbagi menjadi 5 klaster. Nah, untuk melihat hasil data yang telah kita klaster itu dapat kita lihat pada data tabel dengan cara menarik relasi dari Cummins, lalu mengambil fitur data tabel. Lalu kita klik 2 kali pada data tabel. Nah, di sini adalah pembagian klasternya, di mana C1 ada Aceh, lalu C3 ada DKI Jakarta, C5 ada Bali, Banten, dan lain-lain. Lalu di C2 ada Jawa Tengah, dan di C4 ada Jawa Timur. Dan berikut adalah data-datanya. Nah, pengklasteran ini itu dibagi berdasarkan dari hasil algoritma Cummins dengan menentukan siluetnya. Jadi, apabila siluetnya berdekatan, dia termasuk dalam satu klaster. Dan jika dia tidak berdekatan atau berada pada jarak yang jauh, maka dia menjadi klaster lain lagi. Baik, kita lanjut. Nah, pada metode Cummins juga dapat kita lihat menggunakan distribution data, di mana kita tarik relasinya dari Cummins, lalu kita klik widget distribution. Nah, di distribution kita klik 2 kali. Di sini kita akan coba melihat dari variabel cluster. Di sini terbagi menjadi 5 cluster dengan
Klaster pertama itu memiliki sebanyak 20 data dari 34 data tadi. Lalu disusul dengan klaster kelima memiliki 10 data, dan klaster ketiga dengan 2 data, klaster kedua dengan 1 data, dan klaster keempat dengan 1 data. Jadi totalnya itu ada 34 data, hanya dibagi menjadi 5 klaster. Lalu kita lanjut pada variabel dirawat. Nah, dapat dilihat pada diagram ini atau distribution ini, dari 34 data di mana ada data dirawat dengan total dirawat rentang 0 sampai 20.000 jiwa itu terletak pada provinsi yang menjadi bagian klaster ke-1 dengan 20 data di antara data yang ada di dalamnya. Lalu ada klaster keempat dengan 1 data, lalu klaster kelima dengan 10 data. Lalu dengan total dirawat dari rentang 20.000 jiwa sampai 40.000 jiwa itu terletak pada provinsi yang menjadi bagian dari klaster kedua dengan 1 datanya dan klaster ketiga dengan 2 datanya. Kemudian kita gunakan pada variabel terkonfirmasi. Nah, dapat dilihat di sini dari data terkonfirmasi dengan total rentang 0 sampai 200.000 jiwa terkonfirmasi positif, ini memiliki total 31 data provinsi yang telah diklaster. Di antaranya ada 20 data dari klaster 1, lalu ada 1 data dari klaster keempat, dan 10 data dari klaster kelima. Lalu data terkonfirmasi dengan total rentang di antara 200.000 sampai 400.000 jiwa terkonfirmasi positif itu memiliki 2 data, di antaranya 1 data dari klaster 2 dan 1 datanya lagi dari klaster ketiga. Dan data terkonfirmasi dengan total 400.000 jiwa ke atas yang terkonfirmasi positif itu memiliki 1 data yang ada pada data provinsi di klaster ketiga. Selanjutnya kita lihat pada variabel yang sembuh. Nah, dapat dilihat di sini dari data sembuh dengan total rentang 0 sampai 200.000 jiwa itu yang sembuh dari COVID-19 ada 32 data yang telah diklaster, di antaranya 20 data dari klaster 1, lalu ada 1 data dari klaster 2, 1 data dari klaster keempat, dan ada 10 data dari klaster kelima. Nah, lalu data sembuh dengan total rentang di antara 200.000 sampai 400.000 jiwa itu berada pada klaster ke-3. Nah, dan data dengan total 400.000 jiwa ke atas yang sembuh dari COVID-19 ada 1 data yang ada di klaster ketiga. Nah, terakhir pada variabel klaster meninggal. Dapat dilihat di sini dari data yang meninggal dengan total rentang 0 sampai 5.000 jiwa yang meninggal akibat COVID-19, ada 31 data provinsi yang telah diklaster. Di antaranya ada 20 data dari klaster pertama, lalu ada 1 data dari klaster ketiga, dan ada 10 data dari klaster kelima. Sedangkan dari rentang 5.000 sampai 10.000 jiwa itu yang meninggal akibat COVID-19 ada 1 data provinsi
tepatnya terletak pada klaster ketiga. Dan data yang berada pada rentang 10.000 ke atas yang meninggal akibat COVID-19 itu ada 2 data, diantaranya ada 1 data dari klaster 2 dan 1 data lagi ada di klaster keempat. Lanjut, pada metode Cummins ini juga kita dapat melihat hasil clusteringnya itu menggunakan scatter plot. Nah, di scatter plot ini kita klik 2 kali. Lalu di sini saya akan mengatur aksis X-nya ini dengan total yang meninggal dan aksis Y-nya itu dengan provinsi. Karena jika saya mengatur aksis X-nya itu sebagai provinsi, maka tulisan provinsinya ini akan sangat bertumpuk. Jadi di sini saya mulai dari aksis X-nya dirawat. Jadi dapat kita lihat di sini pada scatter plot ini total yang tertinggi dirawat hingga 7 Juli 2021 yaitu terletak pada Provinsi DKI Jakarta dengan total dirawat hingga 7 Juli yaitu sebanyak 32.521 jiwa. Sedangkan total yang dirawat terendah hingga 7 Juli 2021 yaitu terletak pada Provinsi Sulawesi Barat dengan total 101 jiwa. Lalu kita pergi ke aksis X terkonfirmasi. Jadi yang terkonfirmasi positif hingga 7 Juli tahun 2021 pukul 16:50 waktu Indonesia Tengah yaitu yang tertinggi yaitu terdapat pada Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah jiwa yang terkonfirmasi hingga saat ini yaitu 482.264 jiwa. Sedangkan yang terendah terletak pada Provinsi Maluku Utara dengan total terkonfirmasi positif sebanyak 4.749 jiwa. Lanjut untuk aksis X-nya sembuh, di mana di sini total sembuh hingga 7 Juli tahun 2021 pukul 16:50 waktu Indonesia Tengah itu terletak yang tertinggi total sembuhnya terletak pada Provinsi DKI Jakarta juga, di mana dengan total sembuh sebanyak 441.821 jiwa, sedangkan total sembuh yang terendah itu terletak pada Provinsi Maluku Utara dengan total jiwa sebanyak 4.478 jiwa yang sembuh. Lanjut untuk total kasus yang meninggal hingga 7 Juli 2021 yaitu terletak pada Provinsi Jawa Timur. Nah, kasus yang meninggal tertinggi itu terletak pada Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 12.095 jiwa dan yang paling terendah itu terletak pada Provinsi Sulawesi Barat dengan total yang meninggal yaitu 121 jiwa. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pengelompokan clustering menurut persebaran COVID-19 berdasarkan provinsi di Indonesia menggunakan metode Cummins dengan bantuan software Orange. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.